sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Vivo. Yap, ini adalah Vivo V25 Pro, V-series terbaru dari mereka yang kalau di luar sana harganya itu sekitar 6,5 juta. Menarik banget nih, karena smartphone ini itu punya fitur-fitur yang hampir mirip kayak smartphone kelas flagship. Oke, langsung aja kita bakal unboxing, tapi kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go! Oke, jadi ini adalah box dari Vivo V25 Pro. Ini HP kalau kita lihat di internet, harganya di luar sana ya, karena udah launching resmi, itu harganya 450 euro di Eropa sana. Dan kalau dirupiahin 450 euro itu sekitar 6,5 juta. Nah, yang mau aku kasih tahu dari HP ini benar-benar menarik ya, mulai dari desainnya, performanya, dan fitur-fitur lainnya yang ngebikin HP ini kerasa kayak HP flagship. Yaudah, langsung aja kita bakal unboxing. Tapi sebelumnya buat boxnya aku mau kasih lihat dulu seperti ini. Simple ya, cuma paling ada tulisan ada logo FIFA World Cup Qatar 2022 ya, karena Vivo bekerja sama sih sama FIFA buat acaranya nanti. Dan sekarang langsung kita buka. Ini ada HP-nya tapi kita pinggirin terlebih dahulu. Kita lihat di bagian bawahnya dulu nih. Ini kita dapat case ya. Bentuknya seperti ini, jadi kalian bisa bayangin buat frame kameranya kayak gimana. Di sini ada buku manual sama kartu garansi pastinya, lalu ada kepala charger. Ya, Vivo jadi salah satu brand smartphone yang masih konsisten ngasih kepala charger. Di sini kita dikasih kepala charger dengan output 80 watt flash charge ya maksimalnya. Jadi ini charger yang cukup gede dan pastinya udah cukup kenceng juga buat ngecas si Vivo V25 Pro-nya. Oke, di sini kita juga dapat kabel charger dan SIM tray ejector. Kabelnya pasti USB Type-C sih, jadi nggak mungkin micro USB, jadi nggak usah diperiksa. Oke, ini kita pinggirin terlebih dahulu. Kita sudah tidak butuh boxnya. Yap, ini dia smartphone-nya. Langsung aja, ini bisa kita. Nah, seperti ini. Ini adalah desain depannya. Jadi kalau kalian lihat, di bagian depan ini melengkung ya, layaknya HP-HP flagship si Vivo X80 Pro ya. Kalau kalian lihat di bagian depan ini, kalian nggak bakal ngira ini adalah HP mid-range dari Vivo sih. Oke, di bagian belakangnya seperti ini. Oke, kalau di bagian belakang ya emang tidak secakep Vivo X series ya, tapi paling nggak ini sih udah menurutku udah cakep. Apalagi di bagian belakangnya, buat materialnya ini mirip kayak flagship mereka yang X series mereka, X80 Pro yang waktu itu udah pernah kita bahas. Ini lembut sih, enak buat dipegang juga, nggak terlalu licin dan ini nggak gampang nyeplak bekas sidik jari. Oke, buat kameranya ini ada 3 buah kamera ya. Di sini ada kamera utama resolusi 64 megapiksel OIS, lalu ada 8 megapiksel ultrawide sama 2 megapiksel makro. Kalau yang di depan ini resolusinya 32 megapiksel dan ini itu bukan water notch drop ya, tapi ini punch hole. Ya, biasanya kan Vivo V-series yang kita tahu sebelum-sebelumnya itu pakainya water notch drop. Oke, langsung aja kita nyalain sambil aku mau ngasih lihat sebelah kanan ada tombol volume sama tombol power. Di bagian atas ada lubang mic aja dan ada tulisan profesional fotografi. Ini mirip kayak X series mereka. Sebelah kiri kosong, lalu di bagian bawah ada SIM tray slot, ada lubang mic lagi, ada lubang charging USB-C dan grill speaker. Oke, gitu. Dan sekarang aku mau install dulu HP ini. Ya, nanti kita bakal balik lagi. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Vivo V25 Pro. Dan smartphone ini sebelum kita bacain spesifikasinya, kita mau ngetes kecepatan baca fingerprintnya terlebih dahulu. Nih, bisa kalian lihat, ini udah termasuk cepat lah ya, meskipun nggak secepat X80 Pro yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Itu luar biasa cepat sih. Tapi kalau ini masih tergolong cepat, mirip kayak HP-HP flagship lain. Ya, yang harganya mungkin 10 juta ke atas. Tapi ini harganya harusnya di bawahnya ya, karena kelasnya ini kelas mid-range. Oke, seperti itu. Sekarang kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat performa, ini smartphone tuh dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 1300 5G. Ini tuh punya fabrikasi 6 nanometer. Dan kalau buat RAM-nya sendiri ini 12 GB, internalnya 256. Sementara kalau RAM-nya sendiri kita lihat langsung ya, di sini 12 plus 8 GB, yang artinya smartphone ini bisa nambahin
RAM virtual yang ambil dari memori internal sebesar maksimal 8 GB. Oke, buat sistem operasi sendiri Android 12, Vantage OS 12 juga pastinya, dan buat baterainya ini kapasitasnya 4830 mAh dengan kecepatan ngecas yang ternyata bukan 80 watt tapi 66 watt. Jadi kepala charger yang dikasih itu lebih ya, meskipun ya smartphone ini cuma bisa nerima 66 watt aja. Terus kalau buat layarnya sendiri, ini ada layar yang bentuknya melengkung kayak HPP flagship. Ini tuh punya panel AMOLED, resolusinya Full HD, dan luas layarnya ada di 6,56 inci. Buat refresh rate juga udah 120 Hz, jadi pastinya buat dipakai scrolling seperti ini udah kerasa smooth ya. Jadi ya ini enak sih, meskipun kalian lihatnya ini cuma 60 Hz, 30 Hz, sorry, karena layar YouTube maksimal 60, tapi kuliah sore videonya cuma 30 fps saja. Terus kalau buat fitur layarnya sendiri, ini ada HDR10 Plus dan punya kecerahan layar di 1300 nits. Jadi buat dipakai di luar ruangan udah pasti enak. Terus lanjut kalau buat kameranya, ini ada 3 ya. Tadi aku udah ngasih tahu, ada 64 megapiksel kamera utama, lalu ada 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel makro. Sementara kalau yang di depan ini ada kamera yang resolusinya 32 megapiksel. Buat sampel foto aku belum bisa ngasih lihat, nanti bakal ada di video review aja. Terus buat fitur-fiturnya sendiri, tunggu, tadi aku belum ngecek. Oh ya, smartphone ini ada NFC. Ya harus ya, HP mid-range kelas atas. Ya apalagi ada embel-embel Pro, harusnya udah ada NFC. Speakernya belum stereo sayangnya. Terus IP rating di sini tidak ada ya, tidak ada IP rating. Ya sayangnya cuma itu sih. Terus apalagi nih, fingerprint dalam layar bisa dibilang fitur juga sih dari smartphone ini. Terus ada gyroscope juga, tapi kita belum bisa ngetes performa main gamenya, nanti ada di video review, mohon maaf. Dan ya paling gini aja, aku cuma mau nunjukin penampakan sama sedikit spek singkat yang bisa aku kasih sementara ini. Nanti sisanya bakal kita bahas di video review seperti biasa. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.